past perfect tense ini digunakan untuk sesuatu yang sudah berakhir atau kejadian atau kegiatan yang sudah selesai pada masa lampau. Dan juga ini bisa digunakan untuk membicarakan dua kejadian yang terjadi di masa lalu ketika satu kejadiannya itu belum terjadi tapi akan terjadi. Nah, ini berhubungan dengan simple past perfect tense. Nah, di simple past perfect tense itu ingat kalau di tense perfect itu ciri khasnya selalu kata kerja bentuk ketiga. Ingat, kalau di simple present dia kata kerja bentuk pertama, kalau di simple past kata kerja bentuk kedua. Nah, kalau di perfect itu kata kerja bentuk ketiga. Nah, karena di sini ada kata-kata past, kalau di perfect itu kan ciri khasnya dia akan selalu disandingkan dengan has atau have. Tapi karena kita berbicara tentang past, has, have-nya should we change into harus kita ganti dulu menjadi had. Jadi rumusnya akan seperti ini. Ada subject, had, ditambah kata kerja bentuk ketiga. Look at the example. I had washed the plates before my mom asked me. I had just stepped outside when it started to rain. Jadi nih, ada kejadian yang sudah terjadi ketika atau sebelum kejadian yang lainnya tiba. Ini dimaksud dengan simple past perfect tense. Jadi saya udah nyuci piring sebelum ibu saya nyuruh saya. Nah, kedua ada saya udah melangkah keluar nih, tapi hujan, ketika hujan. Jadi kan pertama kan tadi di simple past perfect kita berbicara tentang two event that happen in the past. Dua kejadian yang terjadi di masa lalu. Inilah yang contohnya, ada di yang ini. I had just stepped outside when it started to rain. Jadi dia melangkah keluar ketika hujan sedang turun. Nah, yang kedua itu juga bisa berbicara tentang one event happen before the others. Jadi ini satu kejadian sebelum kejadian yang lain, kayak I had washed the plates before my mom asked me. Jadi di simple past perfect tense digunakan untuk yang kalimat seperti ini. Nah, di sini juga punya adverb of frekuensinya. Ada apa aja? Yaitu ada before yesterday, until that day, when, just, and already. Jadi untuk mengidentify, jadi if you want to identify the tenses of the text, itu lihat di adverb of frekuensinya, lihat di keywordnya, karena di setiap tenses, di setiap teks yang berhubungan dengan bahasa Inggris, soal dalam bahasa Inggris, itu pasti mereka memberikan clue-nya itu pasti berupa adverb of frekuensinya. Karena di kata-kata before, until that day, just, already, itu nggak punya di tenses yang lain, dia hanya ada di tensesnya perfect. Oke, the last nih, ada simple past perfect continuous tense. Ini gabungan dari si past tense, past perfect tense, dan juga past continuous tense. Nah, the simple past perfect continuous ini can be used to show the activities that started in the past, but before something else in the past. Jadi kayak dia, si tensesnya ini, itu untuk menunjukkan suatu kegiatan yang dimulai di masa lalu. Tapi sebelum sesuatu itu terjadi di masa lalu. Kayak mana maksudnya apa? Jadi di past perfect continuous tense ini sebenarnya almost similar kayak di simple past perfect. Jadi hampir sama di simple past perfect. Yang cara membedakannya adalah kalau di simple past perfect continuous ini adalah menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu sebelum kegiatan lain datang. Nah, tapi kalau di past perfect tadi kan kegiatan yang sudah terjadi sebelum kegiatan yang lain datang. Itu bedanya, hanya itu jadi bedanya. Nah, di continuous selalu berhubungan dengan ing, ya kan? Dan perfect itu selalu berhubungan dengan had. Karena di continuous itu selalu butuh to be, dia nggak pernah bisa berdiri sendiri. Ing selalu ditemani oleh to be, maka to be-nya akan berubah menjadi been. Jadi ada subject plus had plus been plus verb ing. Nah, look at the example. We have I had been working all afternoon. Jadi ada kata-kata saya itu udah sedang bekerja seharian itu kayak all afternoon. Dan we had been playing computers games all night. We had been playing cards for 2 hours when she arrived. He had been sleeping for a long time. Jadi di sini kita lihat dong, ada kata-kata all afternoon. Jadi di simple past perfect continuous itu adverb of frekuensinya itu akan ada kata-kata all. Mau dia all night long atau all day long, all afternoon, all morning, itu dia punyanya simple past perfect continuous. Dan juga ada kata-kata when, dia sama juga kan ada di simple past perfect kan.
Nah, tapi kalau di simple past continuous itu kejadian yang sedang terjadi ketika kejadian lain datang. Nah, maka setelah when dia akan selalu diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Tapi ketika kalian ingin menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu, itu menggunakan simple past perfect continuous. Nah, kedua juga ada kata-kata for. For ditambah dengan duration of time. Nah, kalau ada di dalam teks bahasa Inggris berhubungan dengan ini, adverb of frequency-nya, pasti dia akan meminta kalian berbicara tentang tenses, yaitu tenses simple past perfect continuous. Nah, we recall back before we end this video. Ingat, kita ada past ya. Di simple past tense itu punya ciri khas. Ingat aja. Gampangnya untuk mengingat tips and trick how to remember the tenses itu ingat aja. Kalau di simple past tense is always relate to the second form of verb. Selalu berhubungan dengan kata kerja bentuk kedua. Maka tensesnya akan simple past tense. Dan di simple past tense adverb of frequency-nya ada kata-kata last, ago, yesterday, in is followed by year or month or date is something like that. Ada kata-kata ago, maka tensesnya adalah simple past tense. Dan di simple past continuous tense itu pasti will always relate to verb ing and followed by to be, ya kan? Nah, karena dia pas, maka to be-nya akan berhubungan dengan was dan juga were. Dan juga ada adverb of frequency-nya. Ada apa aja? Tadi ada kata-kata while, as soon as, dan juga ada kata-kata when. And simple past perfect tense. When we are talking about perfect tense, of course we are talking about the third form of verb. Karena kita sedang berbicara, misalnya kita sedang berbicara tentang past perfect, maka kita akan selalu berbicara tentang kata kerja bentuk ketiga. Karena di perfect itu ciri khasnya adalah kata kerja bentuk ketiga dan selalu diikuti oleh had. Kalau dia bukan past, dia akan diikuti oleh has atau juga have. Dan di simple past perfect itu punya adverb of frequency-nya. Ada apa tadi? Ada kata before, before yesterday, until that day, and so on. Dan juga ada last, simple past perfect continuous tense. Ingat kalau continuous pasti berhubungan dengan ing. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada teman yang berupa to be. To be-nya akan ada was, were. Tapi karena dia adalah perfect, to be perfect adalah been. Nah, dan ditambahin pastnya yaitu had. Nah, di simple past perfect continuous juga ada adverb of frequency-nya yaitu berupa ada kata-kata when, for is followed by duration of time. Jadi tugas kalian ketika kalian ingin memahami tenses itu pahamin dulu kata kerja bentuk keberapa sih dari masing-masing si tenses dan juga harus mengingat adverb of frequency yang dimiliki dari si masing-masing tenses. Okay, as simple as that, if you want to learn tenses, you just have to focus and remind the form of the verb for each tenses and the adverb of frequency for each tenses. Jadi ketika kalian sedang belajar tenses, yang kalian harus pahami dan fokus adalah kata kerja bentuknya itu dari masing-masing tenses dan juga kata keterangan waktunya dari masing-masing tenses. When you already understood about the form of the verb and also the adverb of frequency for each tenses, I am pretty much sure you can answer all the questions that relate to tenses. Okay, so this is the end of our lesson. Thank you so much for watching our video. We will meet again in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praja Edukasi Satria Muda Nusantara. Bye bye.